tingkat kepedihan hati itu biasanya sebanding dengan tingkat dosa. Makanya kalau udah mulai galau, gelisah, kita harus udah mulai waspada nih. Ini apa yang membuat gelisah? Memanah itu yang penting ada target. Karena tidak ada target, tetangga bisa menjerit. Ada target, tapi kalau tidak ada fokus, juga tidak akan pernah bisa kena. Ada fokus, tapi tidak mujahadah, tidak berlatih sungguh-sungguh, ini juga sulit untuk kena. Apa yang sekarang harus kita fokuskan dalam hidup kita? Ini hadis sahih Muslim, hadis Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud, Ahmad dalam musnadnya, banyak ini, tapi derajatnya saja sahih. Saya bacakan ringkas ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati, qulubikum wa a'malikum, dan amal-amal kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala fokusnya ke sana, ke hati dan amal kita, maka harusnya itulah yang menjadi fokus aktivitas kita. Sebagian orang yang kurang yakin kepada Allah justru fokusnya adalah kepada bungkus. Padahal Allah menilai hati. Mungkin ya, mungkin sebagian wanita lebih sibuk khusyuk waktu dandan dibanding khusyuk waktu sholat. Kenapa? Orang yang khusyuk waktu dandan boleh jadi lebih memikirkan penilaian makhluk. Orang yang memikirkan penilaian Allah, maka dalam dandan itu beda pasti. Saya lelaki, tidak terlalu rumit dengan dandan. Kalaupun ngaca supaya tidak menceng saja ini sorbannya. Berbahagialah jadi lelaki, tidak terlalu ribet ya. Saudara mungkin lihat baju saya, belum pernah lihat ini ya. Ini baju dibuat tahun 2002, baru ketemu kemarin di lemari. Alhamdulillah, lumayan anget. Enggak ribet. Ada wanita yang saking ingin dipuji, pakai jilbab putar, sep. Baru dia menjerit sendiri. Apa? Hijab berselahat ya. Ini serius hadirin. Jadi sekarang tugas yang utama kita tuh sebetulnya qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi yang mengotorinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan di hati ini perbuatan, pilihan untuk berbuat buruk atau baik. Mau kejahatan atau ketakwaan sudah Allah berikan di sini. Tinggal kita milih. Makanya tubuh ini hanya mengikuti apa yang ada di hati.
Coba hati sedih, pasti kompak. Tidak, nah itu teh sedih hadirin. Hati gembira, alhamdulillah, alhamdulillah begitu. Hati marah, yang benar kamu. Hati jatuh cinta, ada lagi. Tidak tahu cirinya, senang berpuisi katanya. Terang bulan di tepi kali, buaya datang disangka tali, misalkan begitulah. Saya nggak begitu-gitu amat ya. To the point we. Nah, mari kita fokus ke hati. Hati yang bagaimana? Fokus hati kita. Kita sudah pelajari ada qalbun mayit, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, hati yang selamat. Target kita, hati kita, qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim itu kuncinya la ilaha illallah. Itu kunci hati yang selamat itu yang tidak mengilahkan selain Allah. Apa itu ilah? Ilah itu yang mendominasi hati sehingga menjadi tujuan. Ini penting. Siapa yang ingin disukai Allah, kata kuncinya adalah tidak ada ilah selain Allah. Siapa ilah itu adalah yang mendominasi hati sehingga memenuhi hati kita. Kita selalu memikirkannya, ingin dekat dengannya, takut jauh darinya, mau berkorban apa saja untuknya. Dia adalah segala-galanya. Nya-nya ini siapa? Kalau nya-nya ini Allah, ada cirinya. Allah pasti tahu, karena Allah tahu isi hati kita. Ya, wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu kalau hati kita benar, tidak didominasi oleh yang lain. Biasanya Allah menurunkan huwaladzi anzala sakinah, diberi sakinah di hati kita. Tapi kalau punya ilah yang lain, kalau banyak alihah, nanti oleh Allah diturunkan gelisah di hati kita. Makanya kalau udah mulai galau, gelisah, kita harus udah mulai waspada nih. Ini apa yang membuat gelisah? Karena ada gelisah berkah, ada gelisah tidak berkah. Halo? Yang jatuh cinta tenang atau gelisah? Gak usah ngacung. Saya tidak bertanya siapa yang jatuh cinta. Langsung begini, tidak perlu ya. Bukan urusan saya, itu urusan derita masing-masing. Jatuh cinta, saudara naksir seseorang, cinta ke seseorang, terdominasi, memikirkan dia, ingin dekat dengan dia, takut jauh dari dia, mau berbuat apa saja untuk dia, dijamin tidak bahagia. Percayalah hadirin, karena Allah tidak suka. Siapa dia? Dan yang paling apes, yang dicintainya tidak ada di lauh mahfud tercatat sebagai jodohnya. Aduh, ini paling nyesek. Mencintai jodoh orang. Dan jodoh sahabatnya sendiri. Oh, pedih hadirin. Mending dari awal batal ini. Makanya sahabatku yang baik, kalau sudah mulai kita memikirkan sesuatu terlalu banyak, apakah orang, apakah harta, apakah pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, kedudukan, ini sudah akan bermasalah hidup kita. Apakah tidak boleh kita memikirkan? Boleh, dan normal. Ikhwan ingat akhwat itu normal. Yang kurang bagus, ikhwan cinta ke ikhwan. Ini LGBT. Kalau begitu bagaimana? Tiap mikir
selain Allah, tiap mikir langsung zikir. Ini kuncinya. Jadi nongol mikir, tutup oleh zikir, sah. Saudara tertarik misalkan pulang dari sini, pas turun lihat lirik ke situ, terus itu ngelirik lagi misalkan. Nah itu nenek-nenek, ya nggak apa-apa. Emang tidak boleh. Langsung astagfirullahaladzim. Mata melihat, tutup dengan zikir. Ini bukan, tidak halal bagi saya, astagfirullah. Tenang. Mata ngelihat, mikir terus siapa dia, rumahnya di mana, mulai nyesek. Pas kita temui, ternyata teman kita udah kenalan duluan, leng. Padahal teman itu dibonceng oleh kita. Besar kemungkinan tidak dibonceng pulangnya. Tuh kan, bermasalah. Tutup oleh zikir. Saya masih jauh ke pernikahan, baru lulus TKB. Jangan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makin sering menutup dengan zikrullah, hati tenang. Ibu cemburu ke suami, sibuk ngebuka HP suami, enggak jadi solusi, Bu. Cemburu ke suami, ingat ke suami, tutup dengan jawab atuh hadirin. Zikrullah. Tidak boleh suudon. Tapi dah suami saya lincah diam, astagfirullah. Allah yang maha tahu. Dia lincah karena dia olahragawan. Astagfirullah. Dia pergi kemana, Allah maha tahu dia di mana. Jangan-jangan dia titik, jangan buruk sangka. Allah yang membulak-balik hati. Kelihatannya dia sudah tidak mencintaiku. Asal Allah yang cinta padaku sudah cukup segala-galanya. Bagaimana kalau dia titik-titik lagi apa ya? Bagaimana kalau dia beli kendaraan lagi? Oh itu tidak apa-apa. Serius hadirin? Telat zikrullah, mulai kotor tuh hati, benar? Cobain aja. Cobain aja hadirin. Pokoknya telat zikir, kotor aja hati. Dagang, sini pedagang, situ pedagang. Nawar ke sini, beli ke situ. Nyol segede gini. Yang dimakan dicobain punya kita dibawa gitu. Nggak jadi rezeki, malah jadi dosa. Tutup dengan zikir. Ya Allah, rezeki darimu tidak akan ketukar. Dia nawar ke saya berarti pahala buat saya, berakhlak. Dia beli di sebelah berarti memang dalam ketentuanmu rezekinya ada di sebelah saya. Enak begitu? Enak langsung. Wah hari ini omset menurun, Allah ngasih segini. Karena tidak semua hari harus sama rezekinya. Hari ini saya mungkin punya waktu lebih banyak untuk istighfar, untuk tafakur, sholat bisa lebih leluasa. Allah lagi. Mengerti hadirin? Makanya kalau bisnis mah yang stres itu adalah bisnis kurang ingat ke Allah. Saya juga dibully oleh titik-titikers ya, bulliers dari kelompok itu. Ya, saya nggak mau kotor hati. Caranya bagaimana? Jangan dibaca ya. Tapi udah penasaran hadirin. Tetap jengkel. Tapi saya pikir kalau lihat yang membuli nggak enak karena membulinya kemana aja. Anak nikah dibuli juga. Semua santri dibuli. Saya pikir terus apa ruginya saya? Rezeki saya bisa berkurang enggak karena bullier? Jawab hadirin. Kalau Allah memberi rezeki kepada saya, apakah bisa dihalangi oleh mas bullier itu? Kalau Allah memberikan derajat, apa bisa dikurangi oleh om bullier itu?
Tidak. Kita sakit hati karena fokus kepada bulir. Tapi kalau yakin Allah yang memberi nikmat, Allah memberi pahala, ingat ya, kalau kita berbuat yang benar dan ada orang yang tidak suka kepada kita, menghina, mencaci, itu adalah karunia. Karena dengan adanya bulir ini, maka dosa kita bisa berguguran, pahala bertambah. Kalau kita berbuat maksiat kemudian dihina, lah itu balasannya. Jangan sakit hati. Sakit hati itu kalau fokus kepada Mas Lier tadi, ya, pembuli itu. Jelas? Jadi gimana dong kalau ada yang membuli? Ya udah, nggak apa-apa, doakan kebaikan. Ya Allah, semoga pembuli ini kalau bukan Islam dirubah jadi Islam. Kalau yang ngebuli ini sesama umat Islam, semoga oleh Allah diampuni dan diberikan hidayah, taufik, supaya bisa berkata baik dan benar. Enak nggak di hati begitu? Kurang ajar. Lihat, pas ngomong kurang ajar aja kita enak sendiri. Ayo jangan ada yang mendominasi, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Segera ditimpa oleh, jawab hadirin. Jangan bikin saya jengkel nih. Apa? Zikrullah. Patah hati? Gimana zikrullah? Ya Allah, gini-gini amat. Gak boleh gitu, gak pantas. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah melamar saya, ya Allah. Dia sudah menentukan tanggal pernikahan. Tapi pada saat pernikahan ternyata dia membatalkan. Pasti ini terjadi dengan izin-Mu, ya Allah. Pasti ini yang terbaik dari-Mu. Saya selalu memohon padamu yang terbaik. Dan inilah, ya Allah, yang terbaik. Pedas. Tenang hadirin. Tingkat kepedihan hati, dengerin, bagi yang patah hati, tingkat kepedihan hati itu biasanya sebanding dengan tingkat dosa. Menuhankan dia. Makanya kalau cinta udah kuat sekali ke makhluk, maka lukanya juga kuat. Kayak megang kawat berduri. Kalau megangnya begini, ketika diambil nggak mau lepas, perihnya luar biasa. Makanya jangan terlalu cinta lah sama makhluk, ya. Jelas? Bu, jangan terlalu cinta sama suami, ya. Saya emang nggak, kenapa? Nggak ada suaminya. Pak, jangan masuk organisasi ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Ini juga kurang iman, ya. Jangan takut, jangan harap berlebih, lempeng. Ini adalah istri saya, ladang amal bagi saya. Kelebihannya saya syukuri amal saya, kekurangannya saya bersabar dan saya perbaiki amal saya. Begitulah. Jadi kunci selalu penuhi hati ini dengan zikrullah. Sakit, zikrullah. Ada teman yang mau terbang, naik pesawat, tegang, takut. Pasti hatinya bukan ke Allah, benar? Hatinya ke pesawat. Takut pesawat jatuh. Gimana kalau jatuhnya di laut? Ya basah dong. Maksud saya nanti saya kan takut masuk ke laut dimakan hiu. Begini ya, kalau saudara rezeki hiu, maka saudara akan ketemu
dengan yang akan memamah biak saudara. Aduh, horor. Zikir. Ingat terbang, ingat Allah. Allah yang punya saya, Allah yang menyelamatkan. Tutup terus dengan zikrullah. Itulah, ingat mati, Allah yang menentukan kematian saya. Ingat celaka, Allah yang melindungi. Dan Allah tahu, fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau Allah ingat ke kita secara spesial, pasti Allah tenangkan hati kita. Galau itu karena kurang zikrullah. Jelas hadirin sekalian?